Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sobat kelas 6 yang Bu Guru sayangi, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah mengawali hari dengan sarapan, beribadah, dan membantu orang tua? Masya Allah, kalian semua anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Anak-anak sobat kelas 6 yang luar biasa, bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang penyerbukan pada bunga. Sebelumnya kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum ke penyerbukan, kita ulangi dulu yang kemarin, yang bagian terakhir, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dialami oleh tumbuhan berbiji, terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan diikuti pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan biji. Biji akan menghasilkan tumbuhan baru. Putik dan serbuk sari merupakan bagian dari bunga. Sekarang kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga, sedangkan benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi dua: bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik, seperti pada bunga mangga, bunga jeruk, bunga sepatu. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja, seperti bunga jagung dan bunga melinjo. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibagi menjadi dua: bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun berbeda varietas. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 1. Kleistogami tanpa perantara, 2. Anemogami dengan perantara angin, seperti pada bunga padi, bunga jagung, bunga tebu, bunga gandum, bunga rumput. 3. Hidrogami terjadi dengan perantaraan air,
Ini pada tumbuhan yang hidup di air seperti hidrilla, enceng gondok, teratai. Yang keempat, zoidiogami, yaitu dengan perantara hewan. Hewan yang menjadi perantara pada penyerbukan antara lain serangga, burung, kelelawar, siput. Contohnya pada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, bunga matahari. Yang kelima, antropogami, yaitu dengan perantara manusia, seperti yang terjadi pada vanili dan anggrek. Oke anak-anak sobat kelas 6 yang Bu Guru sayangi, demikian penjelasan dari Bu Artik. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya mohon maaf ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.